warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nata de Kongko Nanda Taufik Kongko. Nah teman Kongko, kita kembali lagi nih dalam edisi Jelajah Masjid ini. Karena selama Ramadan kita selalu hadir ya. Nah jadi kalau biasanya kita hadir dengan Jelajah Masjid tua, ya kan? Ini kita jelajah masjid yang lebih baru. baru. Tapi bukan berarti yang tua dengan banyak sejarahnya, tapi yang baru bukan berarti tidak punya sejarah. Ya, tapi ini kali ini punya sejarah dari sisi penginisiasinya, yaitu Nyak Sandang. Jadi kalau dulu itu masjidnya berkaitan dengan masa lalu, sekarang berkaitan dengan masa lalu, tapi lebih erat dengan kemerdekaan Indonesia. Betul sekali. Nah penasaran dong bagaimana masjidnya dan sosok di baliknya? Yuk ikutin kita di Nata de Kongko. Taufik Kongko. Teman Kongko, hari ini kita akan ajak kalian ngabuburit sambilan melihat ikon baru Aceh Jaya saat ini. Ya meskipun belum selesai 100%, tapi masjid ini sudah bisa digunakan sejak beberapa hari sebelum bulan Ramadan. Buktinya sekarang sudah bisa dipakai untuk salat jamaah dan juga salat tarawih. Jadi teman Kongko, masjid ini daya muatnya hanya 940 orang jamaah saja. Meskipun demikian, terdapat sejumlah fasilitas yang membuat masjid ini cukup bisa menampung berbagai aktivitas lainnya. Di antaranya, ruang ibadah laki-laki dan perempuan di leveling atau tingkat berbeda, balai pengajian, terdapat pula ruang baca dan perpustakaan, ada juga toko souvenir. Karena dengan latar belakang sejarah dari masjid ini bisa mendatangkan jamaah atau turis dari berbagai daerah. Selain itu ada pula ruang pengelola serta tempat wuduk dan kamar mandi yang sangat aware dengan penyandang disabilitas. Bagian daripada masjid Nyak Sandang ini, dan ini namanya RAM, digunakan sebagai fasilitas untuk memudahkan para pengguna disabilitas untuk menuju masjid. Kalau ngomongin arsitektur, dari luar masjid ini terlihat seolah tidak seimbang. Kubahnya yang tidak sempurna, dibuat bingung tampak depan dan belakangnya, meskipun juga disebabkan oleh ke arah kiblatnya yang memang menyerong. Tapi mungkin kita akan kebingungan nih kalau ingin mengabadikan momen seperti berfoto yang menampilkan background masjidnya. Tapi it's okay, karena masjid ini ternyata memiliki bentuk kalau dilihat dari samping seperti pesawat. Nah, karena itu kubahnya tidak sempurna serta ekornya adalah bagian menara yang menjulang. Karena itulah menaranya tidak ada kubah dan bentuknya pun tidak lurus ke atas. Untuk menuju ke ruang utama atau ruang salat, kita pun harus melalui sejumlah anak tangga atau ram yang seolah-olah seperti hendak menaiki pesawat. Nah teman Kongko, jadi masjid ini kan belum rampung 100% ya. Jadi baru beberapa hari sebelum Ramadan soft opening seperti itu. Nah seharusnya di lokasi yang sekarang saya berdiri di sini ada replika pesawat Selawah gitu. Karena Nyak Sandang itu kan merupakan salah satu penyumbang daripada cikal bakal adanya maskapai Selawah 10 kepada Republik Indonesia. Ngomongin masjid ini nggak lepas dari sosok Nyak Sandang yang merupakan inisiator dari hadirnya Masjid Baitul Salam ini. Nyak Sandang dikenal sebagai salah satu donatur yang menyumbangkan hartanya demi kelanjutan kemerdekaan Republik Indonesia. Di tahun 1948, pemerintah Republik Indonesia diwakili Presiden Soekarno berkunjung ke Aceh.
guna meminta dukungan kepada saudagar dan masyarakat Aceh untuk membeli pesawat terbang. 2 tahun berselang, Dr. E selaku gubernur pada saat itu pergi ke Masjid UMNO Aceh Jaya dan Nyak Sandang bersama dengan warga lainnya berkumpul mendengarkan pidatonya. Dari sana kemudian Dr. E mengabarkan bahwa kedatangan Soekarno ke Aceh untuk meminta warga Aceh menyisihkan uang demi membeli pesawat. Dan akhirnya Nyak Sandang menyumbangkan hasil penjualan sepetak tanah di kampungnya yang ditumbuhi 40 pohon kelapa dan emas seberat 10 gram. Total uang yang terkumpul dari tanah dan emas itu sebanyak Rp100 dan semuanya diserahkan kepada negara. Karena sumbangsih Nyak Sandang dan sejumlah saudagar Aceh pada saat itu, akhirnya Republik Indonesia berhasil membeli Dakota Selawah RI 001 yang merupakan cikal bakal pesawat Garuda Indonesia saat ini. Itu dia jelajah Masjid Baitul Salam Tengku Nyak Sandang di Aceh Jaya kali ini, dan tentu saja semoga dengan informasi berkaitan dengan masjid ini bisa menambah informasi baru bagi teman Kongko. Iya bener banget. Jadi selain kita berpuasa ya kan beribadah, kita bisa mempelajari hal-hal baru nih ataupun sejarah-sejarah tentang pembangunan masjid-masjid dengan menonton jelajah Masjid Natari Kongko. Betul sekali. Nah, selain jelajah masjid ada banyak lagi informasi dan video-video lainnya yang sudah pernah kita bagikan untuk teman Kongko. Ya, jadi jangan lupa nonton ya. Nah, jadi kita mohon pamit juga nih, karena sebentar lagi kita juga harus cari bukaan ya kan. Betul sekali. Nah, itu untuk teman Kongko pastinya tetap semangat dong. Wajib puasa untuk nanti sampai berbuka. Dan juga pastinya terus semangatin kita untuk bisa terus membuat video-video terbaik dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen video-video kita supaya kita semakin semangat nih kan buat video-video yang terbaik, edukasi, terus juga informatif kepada teman Kongko di luar sana. Betul sekali. Akhirnya saya Taufik, saya Nanda. mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.